satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya Allah kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sadar saat ini, kami mengerti, kami paham, kami tahu kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan sampai dengan saat ini, Tuhan, itu semata-mata hanya oleh karena kasih dan karunia-Mu. Tuhanlah yang menetapkan kami sehingga kami ada di dunia ini. Sejak daripada mulanya Engkau menciptakan kami sedemikian ajaib dan dahsyatnya. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh sebab pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, maka kami terlindung dari segala yang berbahaya, mara bahaya, kecelakaan, bahkan bencana alam sekalipun Tuhan. Kami ada di tempat ini oleh karena Engkau mengasihi kami lebih dari siapapun juga. Tangan Tuhan selalu bersama kami. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami berlimpah-limpah dengan rasa syukur kepadamu. Hati kami menghormati Tuhan. Hati kami memuliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik selama-lamanya bagi kami. Kasih dan setia-Mu Tuhan selalu baru setiap waktu. Haleluya. Oh ya la 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 masanda la 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 la. Ya la 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 ya la 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 la. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau mengurapi kami di sore ini. Engkau urapi kami. Engkau urapi kami. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami tahu kami perlu firman-Mu untuk menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu akan menjadi terang, sehingga kami mengerti bagaimana kami harus melangkah setiap hari, setiap waktu. Dan kami percaya orang-orang yang bergantung kepada firman-Mu, hidupnya pasti diberkati, hidupnya pasti beroleh kemenangan demi kemenangan. Berbicara bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini bersama-sama. Dan saya yakin dan percaya kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Katakan amin. Nah, tema yang kita masih pelajari di sepanjang bulan ini yaitu tentang keluarga. Keluarga adalah anugerah Allah. Bisa katakan amin. Mazmur 128, next slide. Ayat yang pertama sama dengan ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat
kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bisa kita katakan amin? Berapa banyak kita boleh merasakan hidup yang berbahagia? Boleh lambaikan tangan? Berapa banyak boleh kita merasakan kadangkala sulit untuk bahagia? Kadangkala berat begitu ya. Kalau keadaan baik-baik saja, ya kita bahagia. Tapi ketika kita bertemu dengan persoalan, lepas persoalan, maka seringkali kebahagiaan dan sukacita kita itu sepertinya dengan gampangnya lenyap. Lalu kita hidup di dalam perasaan sedih, kita hidup di dalam perasaan khawatir, kita hidup dalam perasaan takut akan banyak hal. Takut masa depan, takut keadaan yang sekarang, misalnya besok udah harus kembali ke pekerjaan, lalu yang kita bayangkan bagaimana nanti bertemu dengan tugas-tugas. Kadang-kala kita takut dengan atasan kita, dengan begitu banyak tekanan. Nah, pada saat ini maka kita pelajari dari ayat Alkitab ini bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan kemudian menikmati segala hasil daripada pekerjaan-pekerjaannya. Dan dia bukan hanya menikmati pekerjaannya, tapi di dalam keluarganya, dia akan menikmati bertemu dengan istri, dia akan menikmati bersama-sama dengan anak-anak, dia akan menikmati. Dengan kata lain, ada kerinduan setiap hari untuk selalu bersama-sama dengan keluarga. Yang bapak-bapak pengen pulang cepat ke rumah, sebab ingin cepat-cepat bertemu dengan istri tercinta, ya kan? Karena saya percaya istri itu adalah anugerah, sehingga kita akan dapat berkata, istriku seperti pohon anggur, ya kan? Siapa pernah minum anggur pasti pernah merasakan. Kalau nggak pernah juga nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. Rasanya minum anggur itu menyenangkan. Bisa kita bayangkan ketika kita bertemu dengan istri kita, maka ada rasa menyenangkan yang kita rasakan. Demikian juga sebaliknya ketika istri bertemu dengan suami, maka istri akan merasa bahagia. Saya berdoa bahwa ini bukan sekedar hayalan, tetapi ini menjadi satu kenyataan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di sini, bahwa orang yang takut akan Tuhan, itu kemudian akan mengalami hal seperti ini. Bisa katakan amin? Next slide. Nah, kalau kita melihat kenyataan hidup ini ya, wow. Ya, ini mulai dari bayi nih, bayi. Janin ketika dalam kandungan ibu, kalau ibunya stres, maka hormon stres itu akan masuk ke bayinya. Oleh sebab itu kita sering melihat bayi-bayi yang kalau udah lahir dia jadi rewel ya. Itu stres yang tingkat rendah lah itu ya. Karena nggak ada juga istri atau perempuan yang hamil bahagia 100%, nggak ada. Sulit itu. Tapi saya percaya bisa. Hari ini kita mau belajar itu. Kalaupun kita udah kelewatan, aku udah punya anak kok gitu. Nggak apa-apa kan nanti punya anak perempuan. Nanti kan punya menantu kan gitu ya. Sehingga kita nggak kepahitan dengan menantu kita kalau kita paham ini. Maka ketika seorang ibu yang stres, hormon stresnya akan masuk ke otak bayi yang stres, hormon stresnya juga balik ke ibu ini yang lagi. Sehingga kalau ibu yang hamil itu pasti stresnya 2 kali lipat. Sampai taraf yang paling berat itu kalau baby blue syndrome. Ya, kita rasa ibunya benci kali sama bayi ini. Tapi ternyata bukan hanya sama bayi dia benci, sama bapaknya pun dia jadi benci. Bukan hanya sama bapaknya dia benci, sama mertuanya pun dia jadi benci. Pokoknya siapa yang berhubungan sama bayi ini, dia benci. Kita pasti akan temukan itu dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalaupun di antara kita ada mengalami hal seperti itu, saya berdoa hari ini kita dipulihkan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan memperoleh kebahagiaan. Lalu si bayi lahir, bapak, mama tetap sulit jatuh cinta. Yang ada selisih paham terus. Sangat sulit untuk bisa ya saling sepaham. Sulit. Sehingga perdebatan-perdebatan itu tiap hari menjadi sesuatu yang kayaknya kita anggap wajar. Lalu apa yang dirasakan anak-anak? Anak-anak menjadi frustrasi. Nah, ketika anak-anak frustrasi, kemudian dia akan menjadi anak yang stres juga. Next slide. Nah, saya kembali ke gambar otak. Ya. Jadi pada prinsipnya kita gampang banget lah memahami ini. Dan saya percaya kalau kita paham ini, kita pasti mengalami perubahan dari diri kita dulu.
Ini otak ya, yang warna merah inilah perasaan. Jadi rasa takut, rasa marah, sedih di situ. Kalau dikatakan tadi di Alkitab, takut akan Tuhan. Itu bukan takut dalam arti negatif. Itu kalau dalam arti aslinya adalah kagum kepada Tuhan. Maka apakah kita dalam setiap hari ada rasa kagum kepada Tuhan? Atau rasa kita tiap hari frustrasi, depresi, atau cemas gak menentu. Segala hal kita rasa gak ada kepastian. Maka kalau kita baca Mazmur 128, kalau kita mau rumah tangga kita, keluarga kita menjadi anugerah Allah, maka pastikanlah di dalam perasaan kita ini adalah rasa takut akan Allah. Maka bagaimana caranya supaya di sini ada rasa takut akan Allah? Nah, bagian yang abu-abu ini adalah bagian pusat pikiran kita. Di dalam ini ada 100 miliar sel saraf. Dan di dalam setiap sel-sel saraf itu menyimpan data. Data yang disimpan itu ini masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan udah kita simpan datanya di sini. Kita sebut itu rencana kalau masa depan. Bisa mengerti sampai situ ya? Amin. Kalau masa lalu maka itu sesuatu hal yang gak bisa kita ubah. Itu udah terjadi. Maka seringkali kita ketika punya pasangan, apa yang kita lihat adalah ketika berpacaran, sepertinya semua baik-baik saja. Dia bertingkah baik, dia manis gitu ya. Aduh pokoknya kalau jumpa kau aku senang kali gitu ya, waktu pacaran. Tapi kalau udah menikah, lain cerita. Malah sekali kalau udah datang dia, kira-kira gitu ya. Kenapa? Kita nggak tanya masa lalu pasangan kita. Itu sebabnya sangat penting kita tanya dulu, kamu alami apa mulai dari kecil? Kalau dia bilang, itulah dek, abang dari kecil tuh ya udah banyak kali yang buat abang sakit hati. Terus kayak mana bang rencana abang? Tanyalah pula kan. Itulah dek, abang rasakan dek, kaulah yang buat aku bahagia. Kalau ibu, perempuan di sini, wanita di sini, mendengar hal seperti itu, kita mau nggak menikah sama dia? Kau bahagia aku dek. Sebagian pasti ada berpikir, ih baguslah kalau aku jadi bahagia dia. Saya mau katakan, kalau dia bergantung kepada bahagianya dari kita sebagai perempuan ini ya, cepet-cepet tinggalin dulu dia. Suruh dia bertobat. Baru menikah. Kenapa? Nanti kalau dia berharap sama perempuan ini menjadi sumber bahagianya, dia akan nuntut. Kamu kok kayak gini? Kupikir kau dulu baik. Rupanya kau kayak gini. Perempuan jangan cepat kali senang dibilang kaulah segalanya untukku, iya kan? Kalau zaman now kayaknya, aduh abang itu cinta kali sama aku, kita bilang gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang akan menjadi bom waktu. Nanti pada waktu terjadi pernikahan, mulailah muncul kekecewaan. Sampai situ bisa kita mengerti ya. Nah oleh sebab itu masa lalu kita hari ini pun harus kita selesaikan. Siapa yang masih kalau mengingat masa lalunya kecewa, siapa yang kalau kemudian masih teringat masa lalunya kita merasa sedih, lalu berpikir andai kata tidak seperti itu, saya berdoa buat kita semua supaya kita paham kebenaran ini. Masa lalu tidak bisa kita ubah, tetapi kenyataannya adalah seluruh masa lalu itu harus terjadi karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengambil uang kita lalu dia nggak balikkan, kalau jumpa hari ini salam dia. Kayak gini lah, misalnya dia ambil uangku, aku salam dia, makasih ya, gara-gara kau ambil uangku, jadi hidup aku hari ini. Sebagian bingung, kenapa gitu? Maka saya cerita dulu. Jadi beberapa bulan lalu ada sebuah kecelakaan terjadi di Sulawesi. Jadi ini adalah seorang pengusaha, dia beli mobil yang canggih kali. Saking canggihnya mobil itu punya anti tabrakan. Kalau lari 200 pokoknya nggak ada tabrakan karena dia punya sensor. Lalu dia beli mobil itu dengan harga yang fantastis. Dia pakai bersama dengan keluarganya, dia yakin mobil itu aman. Dia yakin mobil itu aman. Lalu dia merasa punya uang, dia merasa cocok lah mobil ini ku beli.
Lalu dia buat itu mobil dengan lari 200. Terus apa yang terjadi? Mati. Kenapa? Tabrakan. Saya mau katakan begini, kalau aku kehilangan sejumlah uang, otakku pasti udah punya rencana dengan uang. Kita semua pasti punya rencana dong dengan uang. Kalau aku punya uang, aku buat ini. Kalau aku punya uang, aku buat ini. Tapi manusia ketika diciptakan Tuhan, otaknya ini bisa melihat, tapi nggak bisa lihat masa depan. Sampai itu bisa paham? Tuhan ketika menciptakan kita, dia sudah melihat sampai dengan masa depan. Bahkan bukan hanya masa depan di dunia, Pak. Sampai dengan masa depan yang kekal selama-lamanya. Dan Alkitab mencatat, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Kalau kita ada di dunia ini sampai dengan hari ini, saya percaya kita paham. Saya percaya kita paham. Bahwa kalau kita ada, itu karena Tuhan yang mau kita ada. Buktinya sederhana. Tanggal berapa kita lahir, tanya sama diri sendiri, siapa yang menentukan tanggal lahirku? Tanya sama diri sendiri, siapa yang menentukan bapak mama kita? Itu hanya Tuhan yang tentukan. Maka kalau Tuhan yang tentukan kita ada, berarti Tuhan sudah punya rencana buat kita. Kalau Yeremia 29 dan 11 berkata, sebab rancangan-rancangan yang daripada aku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Tuhan sekalipun tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Tapi kalau kita mengalami kecelakaan, saya mau katakan, itu artinya kalau kita masih hidup, kecelakaan itulah yang membuat kita hidup. Sampai situ bisa mengerti maksudnya. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita sakit, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih lah aku udah sakit selama ini. Karena kalau nggak sakit, pasti rencanaku entah kemana-mana. Untunglah aku sakit. Sehingga apa? Aku cari dokter. Yang harusnya aku pergi ke satu tempat, akhirnya aku selamat. Untunglah mertuaku itu, aduh kejam kali sama aku mertuaku itu. Hari ini kita bisa bilang gitu. Untung, kenapa? Kalau mertuanya gak kejam, dia udah punya rencana. Ada rencana yang batal, gagal ketika punya mertua yang mengecewakan. Maka dengan kata lain, tanpa kita sadari, kalau di otak kita ini sekarang kita simpan datanya, Tuhan bisa melihat masa depan saya, dan Tuhan merancangkan hanya yang baik buat saya, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu adalah perlindungan Tuhan, itu adalah berkat Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bisa katakan amin? Berarti kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, pernahkah kita berpikir kok bisa saya masih hidup? Kalau kami sebagai dokter, maka yang kami pelajari adalah organ-organ tubuh. Dan apa yang kami pelajari, ada organ-organ tubuh yang vital, ini tidak dikendalikan oleh akal kita. Organ tubuh yang vital itu dikendalikan di sini, di bagian perasaan. Jadi jantung kita bisa bekerja terus, nggak lupa memompa darah, itu karena ini, pusat perasaannya. Itu sebabnya kalau kita lagi marah, jantungnya debar. Lalu pusat pernapasan juga diatur di sini. Itu sebabnya kalau kita lagi marah, kesal, sedih, kita bisa rasa sesak napas. Kayak sesak aku, nah gitu ya. Kemudian lambung kita, pencernaan kita itu diatur di sini. Sehingga ketika kita stres, asam lambung kita naik. Ketika kita stres, kita gampang lapar. Maunya makan aja. Kadang-kala belum waktunya makan, udah kita siapkan makanan kita. Karena di sini. Apa yang mempengaruhi ini? Kembali lagi, jangan lupa. Ini yang mengendalikan ini sebenarnya adalah ini. Yaitu apa yang kita simpan
data di dalam kepala kita. Pada waktu kita menyimpan data di kepala kita bahwa Tuhan yang sejak dari awal menentukan kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan itu melihat kepada masa depan, lalu diberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu cuma punya satu rencana. Dia nggak pernah rancangkan yang jahat buat kita. Dia hanya rancangkan kebaikan. Maka hati kita, perasaan ini akan muncul rasa takut akan Tuhan. Aduh Tuhan, kalau saya masih hidup sampai dengan hari ini itu karena perlindungan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bisa katakan amin? Maka hati kita penuh dengan damai, gak ada cemas, gak ada takut akan apapun juga. Yang ada hanya rasa takut akan Tuhan. Lalu kalau kita kembali kepada Mazmur 128, maka orang yang takut akan Tuhan yang akan mengalami anugerah di dalam keluarganya. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi janji Tuhan itu hanya bisa kita alami kalau di dalam pikiran kita sepakat semua. Yes Tuhan. Sebagian mungkin akan berkata, tapi suamiku jahat. Itu kan tadi ayatnya kalau suami takut akan Tuhan, gak apa-apa. Kalau suami jahat, siapa yang sembuhkan? Next slide. Kita lihat di sini. Saya tulis di sini, anggota keluarga yang sudah sembuh, itu yang bisa menyembuhkan anggota keluarga yang masih sakit. Dengan kata lain, coba ingat. Dulu waktu menikah, kan ditanya, kamu mau? Mau. Kamu mau? Mau. Berarti sama-sama mau dong. Tapi kalau kemudian pasangan kita ternyata sakit otaknya, ya kan? Siapa yang menyembuhkan dia? Siapa yang datang di ibadah ini? Itu yang menyembuhkan. Karena yang datang di ibadah ini dan percaya dengan firman Tuhan, dia akan disembuhkan karena kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita lihat bagaimana cara menyembuhkan. Next slide. Ah, ini. Ini dulu katanya kan. Suaminya ini dulu sakit otak ini katanya. Dulu jahat ini katanya. Lalu kemudian istrinya bisa tersenyum dan tertawa sekarang. Kenapa? Karena istrinya duluan sembuh. Dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Ibu jangan langsung putus asa. Kalau suaminya mengecewakan, kalau suaminya selingkuh, kalau suaminya main judi, kalau suaminya KDRT, jangan putus asa dulu. Tapi kalau mau putus asa boleh juga, mana bisa dilarang. Saya cuma bilang, kalau putus asa lalu bercerai, jangan menikah lagi. Ada orang ketika dia berpikir dia putus asa lalu berpikir bercerai mau menikah lagi. Dosa Pak. Hari ini kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kalau memang dengan bebal hati, udah keras sekali hati kita, nggak sanggup. Ya udah kalau nggak sanggup, bisa aja. Tapi jangan menikah lagi. Bisa katakan amin? Ih, gak ada yang setuju dengan aku. Amin. Udah bingung semua nih kayaknya nih. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat. Gak apa-apa kalau suami kita buat kita stres, gak apa-apa. Sore ini kita sembuh dulu karena kita takut akan Tuhan. Sore ini pikirkan hanya Tuhan saja. Simpan di semua sel-sel otak kita, Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sudah tersimpan, maka sel-sel itu akan memberikan sinyal. Kan tadi terhubung kan? Antara yang abu-abu sama yang merah tadi itu terhubung. Kalau kita terlalu banyak menyimpan sakit hati, kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan semua hal yang pahit, maka otomatis perasaan kita pahit. Kalau kita pahit, gak usah cerita. Kita gak akan mungkin menyembuhkan suami kita. Siapapun yang lagi pahit, saya tahu ciri-cirinya. Kalau baca ayat ini, dia pasti bilang, oke mana mungkin aku tunduk sama suamiku jahat kali katanya. Gak apa-apa, aku gak marah. Itu tandanya dia lagi sakit. Tapi saya berdoa di sini. Kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, maka siapapun yang kita jumpai, kita akan sembuhkan karena Roh Kudus menyertai kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan
wajahnya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Amin. Lalu kalau istrinya yang sakit kayak mana? Ya udah lebih gampang lagi. Next slide. Suami yang sembuh karena Tuhan Yesus akan menyembuhkan istri dan anak-anaknya. Contohnya ini, bapak ini. Dia ganteng-ganteng, tegap, tapi yang dikerjakannya cuci piring. Dengan kata lain, kalau suami udah sembuh, hidup takut akan Tuhan, dia bisa lihat, aduh istriku udah capek kali. Ya udah aku bantulah dia. Nyuci piring, ngasih makan anak ya kasih makan anak. Ini bukan suami takut istri, Pak. Ini suami takut akan Tuhan. Kenapa? Karena 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bisa katakan amin, Pak? Kadang-kadang istri juga kita lihat, kok gini ya istriku ya, tenang Pak. Itu berarti otaknya lagi sakit. Saya berdoa hari ini, kalau istri kita mungkin mengecewakan buat kita, hari ini istri akan menjadi pokok anggur yang subur. Bagaimana caranya? Jadilah laki-laki suami yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita baca ayat ini. Kita tahu istri kita lemah, tapi malah kita menghormati dia. Udah biar saya aja sih, gitu ya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Tepuk tangannya gak semangat, pasti lagi bingung, gak apa-apa. Berarti lagi sakit kepala kita sekarang, iya kan? Ingatlah sekali lagi bahwa suami-suami, kalau kita kemudian menghormati istri kita sebagai kaum yang lebih lemah, ada janji Tuhan di sana. Yaitu supaya doamu jangan terhalang. Semua yang baik yang kita minta di dalam doa kita, pasti Tuhan jawab. Tapi kalau di dalam kepala kita, kok kayak gini istriku? Kok kayak gini istriku? Kenapa gak ganti? Kan gitu ya. Doa kita terhalang-halang terus itu, Pak. Saya berdoa hari ini, kita disembuhkan. Kalau yang datang hari ini suami istri, ada yang datang suami istri, coba angkat tangan. Itu paling beruntung itu. Karena dua-dua sekali sembuh. Tapi kalau hari ini, kalau suamiku ke gereja pun gak mau, ya gak apa-apa Bu. Hari ini Bu sembuh dulu. Next slide. Amin. Bagaimana anak-anak akan sembuh? Ini memang kasus yang sulit. Anak-anak bisa menyembuhkan hati orang tua, bisa. Tapi ini sesuatu yang ya saya pikir kalau dari dasarnya di rumah tangga itu terlalu banyak ribut, anak-anak udah rusak mentalnya. Tapi kalaupun gabung orang tuh ke JC, ke sekolah minggu kita ya Pak ya, pasti mereka akan disembuhkan. Apa yang terjadi? Anak-anak kita dari Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak bisa menyembuhkan orang tuanya dengan selalu punya sikap respect. Hormat sama papa mama. Ketika kita punya rasa hormat sama bapak mama, mungkin sebagian berkata, tapi kayak mana? Bapakku mengecewakan. Boleh, kita lakukan ini. Audit internal, ya kan? Lakukan audit internal. Apa yang diaudit? Auditlah mama kita. Tanya sama mama kita, Mak, dulu apa aja yang mama buat sama aku? Jadinya aku bisa hidup sampai sekarang. Biar dia cerita, oh biar kau tahu nak dulu ya, ngeri kali perjuangan mama. Kau malam-malam bangun, mama pun ikut bangun sakit kepala tapi mama gendong kau. Karena kalau gak aku gendong kau, nangis saja kerjamu. Tanya sama bapak kita, Pak, bapak apa sih bapak buat sama aku Pak? Dalam hati ya, sehingga bapak ini layak dihormati ya. Coba bapak ngapain aja? Nanti dia pasti cerita, bapak dulu kerja nak. Gak bapak pikirkan lagi untuk bapak, untuk kalian beli susu. Pengennya bapak pengen makan yang enak, ingat kalian, oh susu duluan yang dibeli. Gaji yang diterima, boro-boro ditabung, duluan beli susu. Kalau bisa 1 kardus, langsung 1 kardus di rumah itu susu semua. Saya tanya itu soalnya.
sama mama dan bapak. Kayak mana rupanya kalian dulu, Mak? Bilang. Dia cerita semua. Oh, dulu kami lantai tanah. Dulu kami begini, gak ada uang, segala macem. Terus kami bisa hidup sampai sekarang. Sampai kadang-kadang ada yang bercerita, biar kalian tahu ya Joseph ya. Dulu mamamu itu ya, kalian sebelum tidur dicuci kakinya, dibasuh di ember. Sambil duduk kayak Tuhan Yesus kami tengok katanya. Harus dicuci semua kaki kami. Lalu siap itu dipasang kaos kaki. Dengan tahu demikian Pak, susah aku untuk sakit hati sama mamaku. Maka supaya istriku bisa juga sayang sama mamaku, ya aku ceritain dulu. Aku ceritain, dulu mama kami kayak gini. Dia cuma bilang, oh ya. Maka sampai hari ini, sampai dengan hari ini, saya dan istri dan keluarga tinggal dengan mama saya. Mama saya itu udah janda 25 tahun. Jadi selama 25 tahun gak ada bapak, tapi kami bisa hidup damai sejahtera, malah asik benar. Karena kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus sebab Tuhan yang melindungi. Sebab Tuhan melindungi. Saya berdoa apapun kepahitan kita, apapun yang menjadi kecewaan kita, hari ini tuntas, hari ini selesai. Oleh karena Tuhan Yesus yang melindungi, yang menyertai, menyinari kita dengan wajahnya. Haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Dan beri kasih karunia, ada damai sejahtera. Haleluya. Tuhan Yesus, terimalah kasih karunia dan damai. Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kami sadar Engkaulah Allah yang melindungi kami. Kami sadar kami hidup oleh karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami sadar kalau sampai hari ini kami ada karena Tuhan punya rencana hari depan penuh pengharapan, hari depan penuh dengan damai sejahtera. Segala yang terjadi dalam hidup kami adalah cara Tuhan menyelamatkan kami, melindungi kami, bahkan Tuhan mengangkat kami, Tuhan membela kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Roh Kudus, Engkau memulihkan hati kami, Engkau memulihkan jiwa kami, Engkau memulihkan perasaan kami. Yang ada hanya rasa takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami sadar saat ini Tuhan, setiap detik dalam langkah kehidupan kami adalah karena anugerah Tuhan. Setiap waktu yang kami jalani sampai dengan hari ini sebenarnya adalah karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Seringkali kami merasa kecewa akan hidup kami, tapi sekarang kami tahu ketika kami merasa dikecewakan itu artinya Tuhan sedang bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja,
adalah dengan cara membatalkan rencana dan harapan yang sudah kami buat sebelumnya. Karena Tuhan bisa melihat masa depan. Banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Sore malam ini Tuhan, sore ini kami berdoa Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Jiwa kami dipulihkan, jiwa kami disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit hatimu, segala kekecewaanmu, segala kepahitan yang sudah terlalu lama kita simpan, sore ini engkau disembuhkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah segenap pikiran dan perasaan kami. Jamah segenap pikiran dan perasaan kami, gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, jaminan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Aku berdoa untuk rumah tangga yang berada di ambang kehancuran, yang berada di ambang perceraian. Di dalam nama Yesus, aku patahkan kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita akan diberkati Tuhan, akan menjadi mahkota, sukacita, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami dimerdekakan. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Selama-lamanya Engkau Tuhan adalah pengharapan kami. Engkau Tuhan adalah gunung batu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.